Bigetron Alpha bisa untuk memenangkan game yang kedua. Betul. Sehingga akan ada seri terjadi di Betul. match kita yang ketiga. Iya, apalagi dengan adanya Ling yang hadir, berarti dua jungler dari kedua belah tim sama-sama benar-benar butuh banget yang namanya purple buff. Ya. Jadi kita lihat siapa yang bakal nge-invade buff terlebih dahulu. Yes, jadi langsung saja kita menuju ke game yang kedua, match ketiga antara Bigetron Alpha melawan RRQ Sena. So, good luck, have fun, and enjoy the game, teman-teman semuanya. Kita masuk di mana 4 player. Oke, langsung bersiap juga karena mengetahui Violence pasti akan mengganggu pergerakan dari seorang Max untuk bisa mendapatkan purple buff pertamanya. Jadi langsung di poking-poking. Violence kehilangan 1 bar HP-nya tapi masih mau coba untuk mengganggu sepertinya ke arah seorang King Max. Tapi dari Max sendiri masih cukup aman mengamankan purple buff-nya. Sementara itu begitu pula dengan adanya Ling yang mengamankan orange buff-nya terlebih dahulu. Langsung berpindah ke arah purple buff-nya. Mungkin karena dari Aether-nya ini antisipasi banget purple buff-nya bakal diganggu di arah early. Itu mengapa dia ngamanin ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Tapi dari sisi lain kita bisa melihat dari Warlord sudah mulai mengumpulkan stack demi stacknya dengan Void Flash, Void Crystal ke arah seorang Kayeye atau Ki di arah mid lane sana. Berpindah ke arah bottom lane. Nah ini dia, babysit terlebih dahulu oleh seorang cowoknya yaitu Violence terhadap seorang Pranata. Yes, kalau enggak akan cukup sulit mengingat Kayeye sedang stampede ke bagian dalam Ghostbuster. Hanya untuk mengikis sedikit saja HP dari seorang Pranata dan recall seperti dilakukan oleh Pranata. Tapi Max, oke, kabelnya belum connect, mencoba engage lagi ke bagian dalam. Tapi sepertinya hanya Violence saya seorang diri dan nggak mau terlalu overcommit, membuang semua energi yang dia miliki. Karena harus sudah mulai berhati-hati mengingat ada Warlord yang mulai bergerak juga ke bagian bawah. Dan Pranata yang tadi recall berhasil kembali ke arah God lane. Yes, masih bisa untuk mengamankan diri sementara ini. Tapi lihat bagaimana di arah bottom lane-nya. Satu orang second masih berusaha untuk mengepus aja, tapi di depan sana juga masih ada Pranata yang siap siaga untuk mendinai pergerakan dari seorang secondnya. Tapi Aether di sisi top lane masih sibuk untuk melakukan farming terlebih dahulu karena Ling sama Fanny itu sama-sama hero yang butuh banget power spike di arah early. Benar-benar harus fokus terhadap farmingnya terlebih dahulu. Dan Turtle presented by Lita kali ini untuk Turtle yang pertama sudah hadir. Begitu pula dengan ada First Blood by BCA. If kita tumbang di arah mid lane. Ya, 2 poin kill diamankan oleh teman-teman Bigetron Alpha dengan cukup bagus, di mana Moreno tadi dapat mempick off dan juga mengeluarkan semua combo skill dengan cukup baik dan mempick off 2 player dari arah ke sana. Dan sekarang terus stampede ke bagian dalam. Violence, The Well Dragon menjadi target di depan sana. Kayeye nggak bisa selamat seperti masih masih ada flicker, ditahan, nggak punya gold altar tapi masih ditahan sepertinya, nggak mau dikeluarkan. What happened to Kayeye? Dia nggak coba untuk melakukan inisiasi terakhir untuk bisa selamat dari serangan teman-teman arah ke sana. Dia rela untuk kehilangan nyawanya meskipun ada pertukaran antar Turtle yang diamankan oleh teman-teman Bigetron Alpha. Tapi di bagian bawah kita lihat 1v1 situations antara Pranata dan juga Seiken. Sepertinya masih unggul dari kedua belah tim. Steel Cable ke bagian atas, Justin. Cutthroat belum bisa mendapatkan seorang Max. Tadi taunting atau energy eruptions dari seorang, siapa tadi? Dari seorang Justin. Tapi kita sepertinya sudah beralih menuju ke bagian bawah dan head to head presented by Koda Shop antara Fanny dan juga Ling, kedua hero jungle yang membutuhkan sekali purple buff agar bisa efektif menggunakan semua combo skill. Yes, masih bisa terpantau kali ini dari kedua belah jungler kita yang fokus untuk melakukan farming terlebih dahulu. Tapi lihat ada pergerakan menuju rotasi ke arah bottom lane-nya. Violence mencoba untuk langsung The Wave Dragon terhadap Ki. Tapi Ki masih bisa selamat datang kali ini Max, tapi momentumnya sudah tidak ada, membuat Max harus terpaksa mundur kembali karena Pranata dengan penjagaan Warlord di depan sana yang siap siaga untuk membuka real manipulation kapanpun dan dimanapun, membuat Second membuat seperti takut. Nggak mau maju, nggak mau terlalu overextend, jadi bermain lebih sabar lagi kali ini dari Bigetron Alpha. Yes, tapi sekarang engage dari Alpha, coba ke bagian depan melihat ada Aether. Justin di dalam semak-semak, menunggu momen yang tepat. Tempest of Blade masih ditahan, tapi itulah dia Tempest of Blade. Masih untuk menghindari maut saja. Oke, combo yang nggak connect dari Moreno. Kehilangan incandescence-nya. Masih cukup aman sepertinya di menit yang keempat karena Turtle masih 23 kali. Tapi The Wave Dragon ke arah yang tepat. Kayaknya masih bisa menghindar meskipun Max sekarang masuk dengan Steel Cable energy eruption dan mem-pick up seorang Justin. Max dengan cukup tepat timing dari Steel Cable-nya membuat Justin tidak bisa bertahan. Bahkan sekarang semua player dari arah sana dipukul mundur dari orange buff milik seorang Aether. Tapi sepertinya Aether mengetahui ada bau busuk di arah jungle miliknya dan engage lagi di bagian tengah. Sakit banget combo danger. Langsung mendapatkan killing free untuk seorang Warlord Moreno. Oh my god.
Shadow Blade Slaughter dan juga Sword Spike yang sangat timingnya tepat sekali membuat Moreno mendapatkan 3 poin kill di menit yang keempat, dan sekarang bahkan turtle yang kedua coba ditarik ke arah jungle dari Bigetron Alpha. Dan yang pasti kali ya, ini glass cannon seperti ini draftnya dari Bigetron Alpha, mereka harus menang early-nya seperti saat ini. Benar. Mereka sudah unggul 4.000 dan yang pasti akan lebih sulit lagi dari arah Arsena di arah early game. Yes, karena dari retailnya juga masih belum jadi kalau untuk dari tangan RR Kusena benar-benar butuh item sendiri, tapi Aether di sisi lain masih ada penjagaan dari Justin membuat Sorizo tidak berani maju terlalu jauh lagi. Di sisi bottom lane kita berpindah mengintip sedikit, ada penekanan ganking dari Bigetron Alpha, 3 orang sekaligus menuju ke arah bottom lane-nya membuat harusnya mundur dari teman-teman RR Kisena, dan benar saja Pranata dan juga seorang Violence memutuskan untuk tarik ulur aja. Untungnya satu outer tar di arah bawah belum berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, tapi kali ini di arah top lane-nya ada 1v1 situation antara Sorizo dan juga Justin, yang nampaknya Justin memilih untuk mundur juga. The Wealth Dragon kali ini berhasil terconnect, ada Cold Altar datang dari KYY kali ini, tapi masih dicicil oleh Pranata dan membuat Saker harus hilang di depan sana. Begitu pula dengan ada Aether kali ini datang untuk membackup Ki dalam ancaman, Ki dalam bahaya. Begitu pula dengan ada Max mencoba untuk membantu berada dari Ki, tapi Ki sayang sekali harus kehilangan nyawanya di arah bottom lane sana. Ya, 2 orang dihilangkan dari Bigetron Alpha. Sejauh ini kita lihat cukup bagus Pranata. Dan lagi kita lihat posisinya aman dan dia selalu bisa menargetkan ke player-player penting. Dan buat kalian semua yang mau tahu hal-hal penting seputar promo yang ada di Grab, langsung aja nobar PPS sambil order Grab karena diskon sampai 50%. Bisa scan QR code yang ada di bagian bawah. Tapi ternyata Pranata dan juga Violence harus dihilangkan di menit yang ke-6. Entah apa yang terjadi di bagian bawah tadi, tapi sepertinya pressure dari Alpha yang terus-menerus diberikan ke arah gold lane dari RR Kisena ini membuat kehilangan lagi member dari RR Kisena di bagian gold lane. Yes, mid lane-nya kali ini mencoba untuk diberikan pressure oleh seorang Max dengan steel cable-nya, tapi Justin menjadi frontrunner masih mencukupi untuk menahan badai di depan sana, masih cukup kuat sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha nampaknya disengage untuk sementara waktu. Glowing One sudah dapatkan ke arah tujuh orang Moreno, tapi apa yang terjadi? Dua Dragon terkonek, Ki dalam ancaman kali ini bahkan Urbation mencoba untuk backup, tapi Ki harus kehilangan nyawanya di depan sana. Bigetron Alpha satu membernya tumbang, bahkan Max kali ini datang siap untuk backup, tapi Justin masih ada. Flicker ternyata enggak, harus langsung didive-in aja oleh seorang. Gusionnya ada Electro Panel Flow juga ke arah belakang. Dapper of Dead kali ini mengincar ke arah seorang Seiken, tapi Link-nya justru yang termakan. Outplay yang baik sekali dari teman-teman Bigetron Alpha. Mengingat Turtle yang ketiga pun sudah hadir, dan ini membuat sulit bagi RR Kisena untuk melakukan kontak. Yes, dan replay presented by Grab sudah mulai hadir juga, di mana tadi engage dilakukan dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan on point sekali kita lihat Moreno yang dive in ke bagian dalam meskipun dirinya harus ter-pick up, tapi balik lagi 4 player yang ditukarkan dengan kematian Moreno, dan ini benar-benar keunggulan lebih jauh lagi untuk Bigetron Alpha dengan semua glass cannon yang mereka miliki. Bahkan Turtle yang ketiga lagi dan lagi menjadi milik Bigetron Alpha. Sejauh ini unggul 6.000 gold. Dan menit yang ke-7 bukanlah hal yang baik untuk RR Kisena, tapi mereka masih punya waktu sekitar 110 detik lagi untuk bisa mengejar ketertinggalan gold karena menunggu kedatangan Lord yang pertama. Tapi KYY bersembunyi dalam tembok, Violence-nya ketarik, belum ada follow up damage. Di arah lain, lihat apa yang terjadi oleh Aether, terpick up ketika lagi terbang oleh seorang Moreno, dan bahkan sekarang purple buff dari Aether akan menjadi milik seorang Max. Bahkan pressure di 3 lini RR Kisena diberikan terus-menerus oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka semuanya mengetahui kekurangan dari segi network. RR Kisena harus dimanfaatkan sebagus-bagusnya. Dan langsung sekarang kita lihat KYY, Heavy Crossbow, connect depan sana, belum ada follow up yang lebih jauh lagi. Tapi kasih di bagian depan, Sulkable ya connect, autopada belakang demikian kita dapatkan oleh seorang Aether, dan itu diam. Sorizo masih selamat, bahkan Runner Zapati connect ke tubuh seorang Pranata, membuat Pranata terpick off untuk yang ketiga kalinya di menit yang ke-8. Bukanlah hal yang baik untuk RR Kisena. Yes, Bigetron Alpha di menit kita yang ke-9 sebentar lagi sudah cukup meliding network dengan sangat amat jauh. Berbeda 8.000 kurang lebih, dan kita bakal mengintip sedikit dari itemization ya. Lihat iritelnya belum terlalu sakit, belum terlalu jadi, masih punya Windtalker aja sama Berserker Fury. Tapi di arah mid lane ya kita bisa mengintip ada Violence
mencoba untuk menahan badan juga di arah depan, tapi harus recall terlebih dahulu, balik dulu. Tarik ulur lagi menyisakan 2 turret base aja di arah top lane juga mid lane. Tapi lihat, Temper Somplet untuk defensif aja oleh seorang Aether. Karena dirinya tadi dalam ancaman sergapan seorang Moreno. Bakal di buying time aja harusnya dari Bigetron Alpha. Nampaknya begitu pula dengan RRQ Sena yang mereka bakal menunggu hadirnya Lord kita kali ini. Tersedat by Samsung Galaxy A Series, Lord kita yang pertama. Yes, tapi pressure ke bagian dalam Aether, one last hit. Belum adanya Terms of Late, tapi dia masih bisa selamat dan sekarang Revolt Manipulation di pop up. Banyak terkena efek stun, tapi masih bisa coba kabur ke bagian belakang dengan Eagle Altar Sorizo. Masih cukup aman sementara KYY, korban kedua yang hilangkan dari Bigetron Alpha dan membuat RRQ Sena kembali memegang kendalinya untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Meskipun Moreno sudah mulai bersiap juga, dibuka semak-semaknya, Moreno sepertinya belum diketahui, tapi Shadow Blade Slaughter, combo yang dikeluarkan belum connect with the Trenchants, bahkan sekarang hanya untuk mempick up saja Duel Dragon karena Moreno dibagikan oleh King Max. Meskipun 1 tukar 2, tapi Max berhasil untuk selamat melarikan diri dari sergapan seorang Pranata yang tadi coba ingin ke bagian dalam, tapi Light Up on the blow, Petrify dikeluarkan. Justin lari mundur ke bagian belakang, Pranata pun mem-pop out sprintnya hanya untuk menyelamatkan nyawanya saja. Lagi-lagi 2 member Bigetron Alpha membuat banyak player RRQ Sena ini kesulitan untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan harusnya bisa dipastikan kali ini Bigetron Alpha bakal mendapatkan Lordnya tanpa ada terjadi kontak. Begitu pula dengan ada Pranata yang ditambah lagi sudah ke depan sana. Sorizo mencoba untuk kabur, tapi Temper Somplet mencegat pergerakan dari Sorizo sehingga Sorizo gak bisa kemana-mana lagi, tapi ditukar dengan adanya Pranata. Pertukaran yang masih cukup adil, ditambah lagi kali ini dari Bigetron Alpha mendapatkan Lordnya, membuat Bigetron Alpha semakin kuat lagi untuk langsung menerobos masuk ke arah base dari RRQ Sena. Lihat, hati-hati depan sana Justin masih menjadi frontliner yang cukup kuat, dicicil dengan steel cable-nya Max, tapi Justin masih nggak berasa sedikit pun dan bahkan masih mencoba untuk ke zoning aja para pemain dari Bigetron Alpha. Ya, karena mereka mau tunggu momen yang tepat juga untuk bisa dive in ke arah base turret. Tapi kita lihat KYY coba untuk ke bagian bawah, mengetahui ada seorang Aether, seorang diri di bagian bawah, coba untuk melarikan dirinya. Masih loncat-loncat tapi ditunggu di semak yang sangat mematikan. Ambush 3 player dari Bigetron Alpha membuat Aether ke pick off untuk yang keempat kalinya. Bahkan sekarang Lord yang pertama sudah mulai menuju ke arah base turret di bagian top lane. Oke, kayaknya di bagian depan coba untuk menarik. Betul saja Shadow Stampede karena 2 player. Lari dulu. Harus sabar-sabar dulu mengingat Lordnya bisa dieliminasi, tapi Moreno combo danger-nya sangat manis. God lagi dapatkan oleh seorang Max dan base terbuka. Meskipun sekarang Duel Dragon-nya connect, belum bisa di pick off Max. Cukup aman sejauh ini. Moreno lagi dan lagi burst damage yang besar dari Shadow Blade Slaughter yang dia keluarkan, membuat RRQ Sena harus berhati-hati mengkalkulasi damage-nya. Valen seorang diri, biasa cukup terbuka. Apakah coba untuk GNG untuk di menit yang ke-12 ini, tapi dapat Sovereign Legendary, dapatkan King Max. Masih bisa selamat dan sepertinya pressure masih terus dilakukan ke bagian depan. Ada blow, Petrify dikeluarkan, mempick up juga seorang Warlord dan ini dia base-nya terbuka untuk Bigetron Alpha. Pick up dan lagi terjadi, tapi dibalikan keadaannya karena mereka belum bisa untuk menghajar base-nya. Bahkan RRQ Sena sang raja masih tetap bisa mempertahankan base-nya dari sergapan selama 1 menit penuh. Teman-teman Bigetron Alpha. Pranata respawn on time banget di momentum yang tepat sekali, langsung membubarkan pergerakan dari Bigetron Alpha yang memberikan pressure terus menerus terhadap base dari RRQ Sena. Nampaknya kali ini dari Bigetron Alpha juga bermain lebih hati-hati lagi, lebih sabar lagi menunggu kehadiran dari Sorizo dan Saken kembali untuk melakukan team fight nantinya di arah Lord yang 43 detik menuju Lord kita yang kedua. Justin di sisi lain masih mencoba untuk melakukan face check-nya sebagaimana frontliner adanya, tapi di sisi lain Moreno memilih untuk melakukan recall terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko karena sudah ada 3 pemain kali ini dari RRQ Sena, tapi ternyata datang backup dari Sorizo membuat Moreno lebih pede lagi untuk masih ngambil wave minion aja. Dan di menit kita yang ke-13 perbedaan network yang cukup terlihat jelas kali ini dari Bigetron Alpha dan juga RRQ Sena. Ya, jadi cukup sulit sebenarnya untuk RRQ Sena karena mereka udah hancur semua base turretnya, dan bahkan sekarang Engage lagi dikeluarkan. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir kembali di area river bawah, dan malah Visor item terakhir seperti Raider sudah mulai bersiap juga ke bagian depan sana. Max menggagalkan steel cable-nya, menunggu momen yang tepat. Sementara di bagian atas Moreno dan juga seorang Sorizo coba untuk melakukan split push.
membuat peperangan terbagi menjadi dua bagian, setup di area atas dan juga bawah. Ini cukup sulit mengingat Lord sedikit lagi bisa didapatkan, tapi The World Manipulation mencoba mendapatkan Lordnya, masih bisa dibersihkan dengan cukup baik, tapi Moreno, The Wave Dragon, menjadi Ranchan, mengagalkan semua setup yang dikeluarkan. Prata, itu dia Max, bisa mempick up dua orang player sepertinya dari teman-teman RRQ Senna. Bahkan sekarang base terbuka, di mana Lord yang kedua sudah mulai maju juga di menit ke-14 ini akan membuat RRQ Senna dalam ancaman. Yes, satu orang damage dealer dari RRQ Senna yang cukup besar. Pranata sudah tidak ada crowd control juga dari Warlord. Bakal bahaya banget pertahanan dari RRQ Senna karena kali ini Bigetron Alpha masih kuat 5 orang sekaligus. Lihat bagaimana Electro Final Blow yang mencoba untuk memotong maju. Karena base dari RRQ Senna bahkan Temples of Blade untuk defensif aja dari seorang Aether. Lordnya datang, Violence mencoba untuk menahan, begitu pula dengan Chatin yang akhirnya menjadi sandbag dan harus hilang di depan sana. Violence masih mencoba untuk menahan keberadaan dari Lordnya. Pranata respon kembali mencoba untuk mengakhiri teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi ternyata dia tidak bisa base-nya. Justru kali ini harus pecah di tangan Bigetron Alpha. Wah. Victory!